Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Kali ini saya melanjutkan lagi mata kuliah teori kriminologi dengan pokok pembahasan yaitu reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Selaku tutor atau dosen, saya sendiri sebagai penanggung jawab yaitu Sahlan Tubaka SHMH. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Untuk itu dalam reaksi represif dan reaksi preventif, reaksi represif sendiri adalah suatu reaksi yang diberikan atas adanya peristiwa kejahatan. Jadi oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga penegakan hukum memberikan reaksi negatif berupa tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Lembaga-lembaga sendiri yang dimaksud di sini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Ini adalah lembaga-lembaga yang diberikan untuk melakukan penegakan hukum. Kemudian preventifnya, yaitu pengamanan masyarakat merupakan suatu usaha secara legal. Jadi berdasarkan undang-undang. Untuk melindungi mereka dari gangguan kejahatan yang diwujudkan dengan memberikan hukuman terhadap pelanggar hukum atau pelaku. Seperti yang tadi bahwa untuk unsur penegak hukum juga ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Selanjutnya, social defense, yaitu pertama harus dikaitkan dengan pembinaan terhadap para pelanggar hukum. Yang kedua, tidak sekedar menghukum tetapi juga memberi perlindungan masyarakat di luar hukum pidana untuk menetralisir pelanggaran, untuk melakukan pencegahan atau pencegahan terhadap pelanggaran. Kemudian yang ketiga, hukum pidana harus lebih manusiawi dan harus fokus pada kepentingan hukum. Jadi regulasi mengatakan seperti itu, undang-undang mengatakan seperti itu, harus berfokus kepada itu, jangan menambah atau mengurangi hal-hal yang tidak manusiawi. Kemudian yang keempat, hukum pidana harus memahami kejahatan dan penjahat sebagai pribadi. Itu adalah social defense-nya. Kemudian pencegahan secara preventif, yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer sendiri adalah kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan kebijakan. Kemudian pencegahan sekunder ada dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaan atau implementasi atau kegiatannya. Pencegahan tertier yaitu pencegahan terhadap residivisme atau residivis melalui sistem peradilan pidana. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang baru melakukan kejahatan atau sudah menjadi residivis yang sudah keluar dari penjara. Kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan kejahatan berkaitan dengan satu, yaitu lingkup wilayah kajian. Apa yang seharusnya dicakup dalam masing-masing tingkat pencegahan. Model kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip ilmiah dan dapat dijelaskan secara ilmu medis. Ya, kebanyakan juga sekarang ini orang-orang kesehatan juga kadang-kadang mohon maaf juga memberikan sesuatu tidak sesuai dengan ilmiah atau secara medis. Kemudian reaksi formal dan reaksi informal, yaitu pertama perwujudan reaksi sosial formal, kemudian perlindungan kepentingan individu dari penghukuman, pembinaan terhadap pelaku kejahatan atau penjahat atau melakukan pembinaan. Ini adalah reaksi formal dan reaksi informal untuk melakukan pencegahan kejahatan. Kemudian apa itu reaksi formal terhadap kejahatan, rekan-rekan? Reaksi formal terhadap kejahatan yaitu reaksi yang diberi kepada pelaku kejahatan atas perbuatan atau kelakuannya
yakni melanggar hukum pidana oleh pihak yang diberi wewenang oleh pihak-pihak penegakan hukum untuk melakukan reaksi tersebut, upaya hukum kepada mereka-mereka itu. Itu adalah reaksi formal terhadap para pelaku atau para kejahatan. Kemudian pencegahan kejahatan dalam tujuan sistem peradilan pidana itu yang pertama, mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan lainnya. Tujuan sistem peradilan pidana ini. Kemudian yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan. Yang bersalah harus dipidana, yang tidak bersalah tidak dipidana. Nah, ini ada istilah baru, atau bukan istilah baru, tetapi dalam dunia hukum ada bahasa seperti tumpul ke atas, tajam ke bawah. Suatu pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini jangan seperti ini. Apabila dalam teori kriminologi, orang yang bersalah harus dipidana, orang tidak bersalah jangan dipidana. Itu untuk menyelesaikan kasus kejahatan. Yang ketiga, mengusahakan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya atau mengulangi kejahatannya. Ini adalah tujuan dalam sistem peradilan pidana, rekan-rekan. Dalam konsep teori penjaraan, kalau menurut Beccaria, yaitu satu, dasar pemenjaraan bukan untuk unsur yang mengerikan, rekan-rekan. Kadangkala masyarakat ini menganggap bahwa pemenjaraan atau penjara adalah salah satu upaya terakhir yang sangat mengerikan bagi mereka, padahal bukan. Yang kemudian yang kedua, hukuman harus memenjarakan agar orang itu sadar atau kapok dari perbuatan jahatnya. Yang ketiga, hukuman penjara merupakan pencabutan kemerdekaan seseorang karena perbuatan jahatnya. Nah, sekarang ini di lembaga KPK, bahkan orang-orang yang melakukan perbuatan atau kejahatan, contoh kasus korupsi, hak-haknya dicabut, yaitu hak-hak politik. Mungkin rekan-rekan sudah menonton atau membaca atau ada referensi-referensi lain bahwa saat ini seperti itu, orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi, hak-haknya dituntut, hak-haknya dicabut, dan terjadi yang saat ini. Itu adalah teori penjaraan menurut Beccaria. Sekarang tipologi kontrol sosial informal menurut unit analisisnya, rekan-rekan. Saya membuat bagang di bawah ini untuk menggambarkan tipologi dari kontrol sosial atau reaksi informal menurut dimensi dan unit analisisnya, rekan-rekan. Jadi saya membuat bagang ini untuk rekan-rekan mahasiswa agar bisa memahami apa itu perseptual, yaitu informasi atau proses pengenalan terhadap reaksi informal. Kemudian behavior, yaitu terkait dengan perilaku individu atau perilaku seseorang atas reaksi informal itu. Saya sudah penjabaran, ada juga saya lakukan individu, ada dikelompokkan. Jadi ini adalah tipologi kontrol sosial informasi menurut unit analisisnya. Di situ ada potensi melaksanakan kontrol sosial informal, kemudian persepsi dari kontrol atau tanggung jawab. Kalau di individu, keterlibatan yang efektif pada komunikasi ketetanggaan, tanggung jawab atas apa yang terjadi di sekitar lingkungan, percaya bahwa tetanggaan bereaksi langsung dalam masalah ketetanggaan. Kalau di kelompok, komunitas ketetanggaan, kemudian kelompok dalam komunitas ketetanggaan, kelompok memelihara norma kelompok. Kemudian di perilakunya, yaitu potensi melaksanakan kontrol sosial informal, pengawasan informal, intervensi dalam masalah kejahatan itu di penjabarannya. Sedangkan di individu, mengenal baik tetanggaan, tahu ada orang asing, tahu batas wilayah ketetanggaan,
Kemudian melakukan pengawasan terhadap orang atau aktivitas yang mencurigakan. Kemudian mengingatkan anak-anak menanyai atau orang asing, orang yang mencurigakan itu di individu. Kalau di kelompok, integritas di dalam komunitas ketetanggaan. Yang bersangkutan sering berada di lingkungan publik atau semi publik. Kemudian ada gosip sebagai alat pengawasan. Ini adalah bagan-bagan tipologi kontrol sosial informal menurut unit analisis dalam reaksi informal, rekan-rekan. Tujuan siskamling, rekan-rekan. Jadi tujuan kegiatan siskamling ini, satu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan. Jadi harus memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk jangan melakukan kejahatan. Kemudian kedua, mendidik masyarakat untuk mengambil langkah efektif mengamankan harta bendanya. Jadi tujuannya adalah langkah-langkah yang efektif untuk mengamankan harta bendanya. Yang ketiga, segera melapor kepada polisi apabila melihat kejadian yang mencurigakan. Jadi ini adalah tujuan kegiatan siskamling. Yang keempat, meningkatkan hubungan antara polisi dan masyarakat. Jadi ada hubungan emosional yang baik antara masyarakat dan kepolisian untuk melakukan kegiatan-kegiatan siskamling. Dukungan polisi terhadap peran aktif masyarakat, yaitu satu, berinisiatif menjelaskan pentingnya peran serta masyarakat dan keterbatasan polisi. Dua, menyarankan cara-cara atau langkah-langkah pengamanan diri pribadi dan pengamanan harta benda milik pribadi. Yang ketiga, membina hubungan yang baik antara polisi dengan warga masyarakat. Ini adalah dukungan polisi terhadap peran aktif masyarakat. Cukupan informasi masalah hukum, informasi yang mencakup satu, rekan-rekan, pentingnya Kamtimas dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, karena kompleksitasnya, yaitu pencegahan kejahatan tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh aparat keamanan. Yang ketiga, membangun potensi masyarakat sebagai kekuatan penangkal serta dalam memecahkan masalah kejahatan. Ini adalah cakupan informasi masalah hukum, masalah-masalah hukum yang mencakup hal tersebut. Demikian materi saya terkait dengan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Untuk itu saya kembali kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya agar kita bisa sama-sama diskusi terkait dengan materi ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.